Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Kita kembali beribadah di tempat ini dengan keadaan yang baik semuanya karena kasih Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu bahwasanya Engkau sangat baik untuk setiap kami. Keadaan kami sampai hari ini, kalau kami bisa kuat, bisa sehat, dan bisa melakukan banyak hal sampai hari ini, Tuhan, semuanya hanya karena anugerah-Mu saja. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus, kami menyadari tidak ada seorang pun yang dapat melakukan seperti yang Engkau lakukan. Kami merasakan cinta-Mu, kami merasakan anugerah-Mu dari hari ke hari, luar biasa Tuhan. Siang hari ini kami rindu menaikkan syukur kami ke hadirat-Mu. Tuhan, sungguh hanya Engkau saja yang layak menerimanya. Pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan bukan hanya sekedar kami naikkan dengan mulut kami, tapi inilah pujian dari hati kami Tuhan. Kami menyatakan bahwa kami kagum akan Engkau, akan kebesaran-Mu, akan keajaiban-Mu, akan pribadi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, siang hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melihat sampai kedalaman hati kami Bapa. Engkau memenuhi kami semua dengan roh-Mu, dengan sukacita-Mu, dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat
tanpa musik, semuanya memuji Tuhan. Katakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, amin. Kau Allah yang layak dipuji,
pujian hanya bagimu Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Amin, amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Terpujilah nama-Mu Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pegang hidupku, Kau genggam tanganku, Kau menopang aku Tuhan. Kau tak lepaskan aku, Kau selalu setia, Kau selalu pelihara cinta-Mu, puaskan hatiku Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Amin. Engkaulah pujian kami Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu itu memuaskan hati kami, memuaskan jiwa kami Tuhan. Betapa kami bangga, betapa indah hidup dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Segala pujian, segala syukur, segala sembah, pengagungan, sorak-sorai hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Allah yang mulia, bertahta, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Inilah pujian kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan kita hebat. Amin. Amin. Tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan jiwa kami. Sebab itu hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kami Engkaulah segalanya Tuhan. Engkau sempurna.
kasih Tuhan, sebab Engkau hadir dalam hidup kami. Tuhan, kami mau Engkau ajar melalui kebenaran firman-Mu siang hari ini. Tuhan, bentuk hati setiap kami. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami juga semuanya untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih siang hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Firman-Mu berkuasa, memulihkan kami, mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom, selamat siang. Oke. Siang hari ini kita akan membahas satu tema yang berbicara tentang unconditionally. Bahasa Indonesianya adalah tanpa syarat. Seringkali kita melihat bahwa kehidupan anak Tuhan hari ini banyak mengalami yang namanya kejadian-kejadian yang tidak seperti yang kita bayangkan. Dan ini membawa sebuah hal yang harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Kenapa kejadian-kejadian itu terus ada dan terus terjadi? Tuhan katanya Tuhan yang melindungi, kan begitu. Yang dilindungi apa, kan begitu? Ya, saya tetap celaka. Saya tetap mengalami hal-hal yang tidak ideal dalam hidup. Siang hari ini saya akan coba bahas, saya masih punya waktu cukup banyak, 45 menit ya. Saya akan coba bahas ini dari sisi pandang kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, cara kita membaca firman Tuhan itu harus mulai berubah. Kalau kita bisa melihat pahlawan-pahlawan iman, Daud, Yusuf, Musa, siapapun itu. Kadang-kadang kita terfokus kepada orang-orang yang ada. Seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Musa. Cara kita mengerti adalah Musa, Yusuf, Daud, siapapun itu pahlawan iman, itu adalah bagian pribadi-pribadi yang Tuhan bekerja melalui hidup mereka. Jadi konteksnya bukan si Daud lagi yang menjadi superior. Bukan saya lagi, bukan kita lagi. Tetapi ada Tuhan yang bekerja di balik semua itu. Nah, intinya adalah kita harus ngerti dulu. Sampai kepada pemahaman unconditionally. Wah, gak ada syarat lagi wes. Gak ada kehendak lagi. Wes dikapak-kapak no gelem gitu ya. Ya boleh ya, dikapak-kapak no gelem. Bahasa Jawa kan. Dia apa-apain mau udah kan begitu ya. Sama Tuhan maksudnya ya. Sampai ke taraf ini itu dibutuhkan sebuah latihan yang gak gampang. Nah, saya bersyukur kita yang masih muda hari ini. Saya termasuk muda ya. Kita yang masih muda. Saya banyak dididik dari masa muda saya juga. Bagaimana betul-betul hidup mengandalkan Tuhan. Gak ada kehendak lagi. Itu saya bingung, orang hidup kok gak punya kehendak itu ya opo? Orang hidup kok gak punya kepengen sesuatu yang apa gitu loh, cita-cita yang bagaimana begitu. Saudara-saudara, siang ini mari kita belajar. Sebelum kita masuk di dalam kondisi kita benar-benar bisa gak punya kehendak, gak ada syarat lagi, gak ada keinginan lagi selain Tuhan saja, itu ada banyak hal. Kita baca dulu deh Mazmur 73 ayat 25-26. Saya minta Mas Yoni bisa bantu ya Mas Yoni ya. Mazmur 73 25-26. Ya, suaranya keras Mas Yoni. Monggo.
Kita ini ada yang punya pacar ya. Selain engkau, tiada lagi yang aku ingini. Waduh, bahaya. Dunia ini seolah-olah selesai dengan dirinya sendiri udah. Wah, berbunga-bunga pasti kan. Gak ada lagi, kan begitu ya. Ini banyaknya sudah punya pacar ya. Mas Yoni belum Mas ya? Oh belum ya. Belum Mas, sudah ada Mas. Masih disimpan Mas ya. Ya. Kalau kita berani ngomong, gak ada yang aku ingini lagi selain engkau. Gak ono cewek lain kan gitu. Gak ada cowok lain selain kamu. Kamu yang paling pengertian, kamu yang paling mengerti saya. Wah, luar biasa. Itu sebuah bentuk penghargaan, penundukan diri, dan kepercayaan. Dan ada kasih yang membalut semua itu. Luar biasa. Oke, kita sekarang melihat sebelum kita bisa masuk kepada sebuah pernyataan iman yang model seperti ini. Saya pernah bahas ini beberapa kali di naik worship juga sempat saya kasih tahu. Ini adalah sebuah rahasia penting untuk kita tahu. Kita harus tahu cara Tuhan bekerja itu modelnya kayak apa. Sehingga setiap kita saat kita mulai memposisikan kita, apa karep kita, apa kehendak kita, itu tidak berbenturan dengan kehendak Tuhan. Sehingga tidak terjadi pengulangan. Ada yang ngerti komputer semua, kalau programmer tahu ya, di reset. Kalau sudah hang semua tuh di reset lagi, dibalik lagi, ngulang lagi. Berkali-kali mereset hidup. Kalau orang-orang yang sekolah bolak-balik remedi gitu ya, mengulang terus. Bagaimana supaya kita tidak berbenturan? Yang pertama, Tuhan bekerja itu God work for us, itu penting, harus ngerti dulu. Tuhan bekerja untuk kita, awalnya untuk bagi kita, sehingga dia mati di atas kayu salib menyelamatkan semua orang kita. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan itu setelah menyelamatkan kita udah selesai, kita diselamatkan selesai begitu? Banyak anak-anak muda yang menganggap ya saya sudah selamat, Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah mati di atas kayu salib, selesai. Kalau kita mau bahas ini saya gak terlalu panjang di bagian ini ya. Ini dalam sekali. Ada sebuah desire, kerinduan Bapa. Kalau Tuhan cuma pengen menyelamatkan kita, gampang Bapak Ibu, setan dibunuh selesai semua, gak ada masalah. Kalau Tuhan pengen cuma ditaati saja, gak perlu dia kasih anaknya turun ke dunia ini untuk mati. Dan ini tapi kenyataannya Yesus diutus untuk ada di tengah-tengah kita. Apa maknanya? Apa maksudnya? Nah, kita harus mulai berpikir seperti ini. Kita harus mulai menghayati pemikiran keselamatan Tuhan itu seperti apa. Saudara-saudara, satu hal, setelah kita diselamatkan tidak selesai. Tuhan kenapa datang dan dia mau? Karena dia pengen ketemu kita face to face, langsung. Kalau kita mungkin punya soulmate, pacaran atau siapapun itu teman kita, kalau cuma klise gitu ya, aku benar-benar mengasihimu, tapi gak pernah ketemu ya. Kerinduan itu kan harus diwujudkan. Harus ada sebuah hal yang nyata yang terjadi. Tuhan tidak pengen mengasihi kita terus dia selesai menyelamatkan kita selesai, tapi dia pengen tinggal dan ketemu kita. Ini berbicara apa? Hubungan, relationship. Saudara gak akan bisa mengerti Tuhan, saudara gak akan bisa mengerti kehendaknya tanpa saudara masuk yang namanya hubungan dulu. Saudara gak akan bisa mengenal pacar saudara, kekasih saudara saat tidak ada hubungan, relationship. Nah, dalam proses hubungan ini terjadi banyak hal. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau saudara-saudara mau taruh aja dalam hati kita masing-masing, hubungan kita sama Tuhan ini kayak apa sih sekarang?
Seberapa kita merindukan Tuhan, seberapa kita tahu bahwa Tuhan itu merindukan saya dulu. His desire itu kuat banget. Saudara kalau pacaran ya, satu tok gitu ya, wah menggebu-gebu cintanya. Satunya biasa aja gitu. Itu kalau istilahnya apa sih namanya itu? Jomplang, menepuk sebelah bertepuk sebelah tangan. Kan gak enak saudara, cuma satu tangan tok. Gak enak. Ya. Tapi kalau desire-nya sama, pengen ketemu. Wah. Saudara datang ke gereja pun kalau kerinduannya benar, itu enak. Saya melihat banyak ibadah-ibadah yang gak sejati. Ibadah cuma by physically aja. Saudara datang, fisik lu ada di sini, tapi spiritual kita enggak. It's the problem. Ini banyak orang yang kenapa Alkitab ngomong kalau disertai rasa cukup besar manfaatnya. Iya. Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang gak cuma by fisik, ibadah by spiritual. Ada kerinduan, desire. Tapi desire-nya masih ke orang gitu ya. Aduh, aku pengen lihat pemain keyboardnya. Wah, lumayan. Ya cuci mata lah gitu ya, ngeliat pemain keyboardnya. Jadi desire-nya masih kayak begitu-begitu. Ngelihat WL-nya, siapa lagi yang dilihat? Ya, masih by physically. Spiritualnya gak ada. Nol. Kita memperbaiki hari ini. Belajar buat hubungan dulu. Saudara kalau mau curhat sesuatu itu enak nanti. Saudara kan mau curhat gak sembarangan orang kan. Saudara tahu, oh cocok gue sama dia. Enak nih diajak ngomong. Enak nih buat tukar pendapat. Enak nih. Enak. Cocok nih. Sehingga saudara yakin mau ngomong. Sama juga. Saudara ngomong mengasihi Tuhan. Kita akan susah. Kalau ini tidak punya hubungan, kita akan masuk ke proses berikutnya. Tidak bisa. Jadi God work for us ini gak akan benar-benar bekerja kalau kita tidak merespon panggilan relationship ini dengan baik. Berapa banyak yang kalau pagi doa pagi di sini? Ayo. Wah. Setiap hari kalau kita nggak ngubungin orang yang kita kasih, gimana rasanya? Ampiang kan begitu. Ampiang ya, itu. Ambiar. Oh ambiar. Bahasanya rada kacau balau. Rasanya gak enak begitu loh. Ya, coba deh bayangin aja dah. Patrick gak ditelepon bolo 1 hari aja. Ternyata sudah dia. Luar biasa. Luar biasa nekat maksudnya. Marani gepok kan begitu. Belum pernah dicelatu kamu ya. Masih banyak itu yang antri. Jatuh. Kamu itu harus bersyukur punya saya. Wah, gitu. Kita kalau enggak hubungan, maksudnya enggak menghubungi, enggak ada komunikasi, enggak ngobrol, ada aneh. Kalau kita mau jujur, kita udah diselamatin Tuhan. Dan satu kepentingan Tuhan, pengen lebih dekat, pengen ngobrol sama kita. Tapi kita tidak pernah menunjukkan punya waktu yang cukup. Susah, ya. Bangun pagi udah ambil HP, ya kan? Ke kamar mandi pun bawa HP. Selesai mandi kerja. Kalau yang kerja sekolah, kalau yang sekolah udah sibuk seharian. Sampai malam hari pulang sudah capek. Ya, capek pulang, ya cuci tangan, sikat gigi. Kalau yang sikat gigi, kalau enggak langsung tidur tuh. Ya kan? Tidur langsung. Besok pagi gitu terus aja. Terus di mana? Di mana letak ngomong kita bisa mengasihi Tuhan? Ini jauh banget nanti.
Jauh sekali. Hubungan itu penting. Jadi Tuhan datang ke dunia menyelamatkan kita. Gak cuma menyelamatkan selesai. Ini harus diingat. Dia butuh adanya hubungan relationship dengan kita. Time to time, waktu ke waktu. Terus, setiap saat. Nah, kalau sudah mulai ada hubungan relationship ini, tahap kedua, God walk in us. Tadi God walk for us, untuk kita. Sekarang Tuhan bekerja di dalam kita. Wah, stepnya udah naik lagi. Nah, step ini yang saya selalu ngomong, tidak cuma ke anak muda, ke orang-orang dewasa pun saya bicara bahwa step ini yang saya selalu ngomong, ini sekolah hidup. Wah, sekolah beneran ini. Karena Tuhan mulai bekerja di dalam hidup kita. Banyak hal-hal yang gak cocok, yang gak benar. Dalam sebuah hubungan yang sehat itu akan saling mengoreksi. Dan kita tahu kita berhubungan dengan Bapa, dengan Yesus. Sehingga ada koreksi di sana, yang salah, yang benar ditambahkan dan begitu. Saudara-saudara, saat ini mulai kita masuk di dalam yang namanya God walk in us. Waduh, berat, salah, gagal, ya, kecewa, menghadapi, depresi mungkin gitu ya, ditolak bolak-balik, tapi mental pejuang. Antara mental pejuang dan mental yang tidak tahu malu itu memang beda tipis ternyata. Ya kan, walaupun ditolak bolak-balik, tetap maju, kan gitu. Berjuang katanya. Berjuang. Jadi ada gairahnya beda nanti. Gairahnya beda, hidup kita kan beda. Kalau kita mempunyai hubungan yang sehat sama Tuhan, ini akan kebawa nanti. Kebawa terus. Lihat ya, kalau hubungan kita sama Tuhan baik, nanti saudara pacaran pun hubungannya juga baik. Wes tak jamin itu. Wes tak jamin. Jadi kalau menurut saya, dan ini bukan menurut saya juga, menurut semua orang, banyak orang Kristen dan Alkitab mau buat hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Jadi Tuhan bekerja tuh enak nanti. Gak banyak pemberontakan. Gak banyak, Tuhan gak gelem, gak mau ini, gak enak dan lain sebagainya. Akan minim. Bentrokan itu akan minim sekali. Gegeran itu kalau dalam sebuah hubungan tuh akan sedikit berkurang. Akan minimal banget. Enak kan kalau punya hubungan seperti itu ya. Kebawa lagi dalam hubungan rumah tangga juga. Waduh. Saya tuh kalau malam kadang-kadang diskusi sama istri. Ya dari diskusi macam-macam ya, karena anak-anak sudah tidur. Jadi diskusi paling enak tuh di ranjang tempat tidur sebenarnya. Buat saya pribadi ya. Anak saya 3. Ya kita bicara tentang anak macam-macam. Nah pernah berapa kali dia kan punya komunitas banyak tuh ya. Ibu-ibu sering kadang-kadang punya grup curhat-curhatan begitu ya. Dia cerita, wah kasihan banget nih teman gua si A begitu ya. Suaminya gak mau tahu. Wah pokoknya istrinya dimarahin uang. Jadi ceritanya macam-macam lah. Salah satu yang menggelikan hati saya adalah istrinya tuh bisa beli sesuatu gitu ya, Shopee atau apa gitu ya. Suaminya bingung, kok banyak banget ini ya barang-barang seperti ini datang ke rumah. Jawaban suaminya simpel sekali. Kelihatannya saya ngasih uang belanja ke kamu kebanyakan ya. Ya kan, istrinya kan sudah. Jadi padahal teman-temannya tuh tahu, ini kasihan banget. Kalau kita mau pergi gitu, sampai kadang-kadang mau pergi makan itu pun mesti cari yang budget banget, yang low budget gitu ya, supaya bisa menjangkau semua. Saya kadang-kadang, gitu ya, iya. Wah berat ya. Nah terus muncullah, bersyukur punya suami kayak saya kan gitu ya. Walaupun gak ganteng-ganteng banget, tapi saya baik hati. Ya memuji diri sendiri gak apa-apa sekali-sekali. Karena susah sekali ya untuk menyenangkan. Ya akhirnya gitu. Akhirnya berakhir dengan bersyukur sama Tuhan. Kita dijodohkan
Semua karena rencana Tuhan. Enak saudara, tidur tuh nyenyak. Wah, sampai ngowo-ngowo juga ngiler-ngiler gak apa-apa Bapak ya. Bangun seger lagi, recharge gitu loh. Itu hubungan yang sehat. Kalau hubungannya sama Tuhan bener enak. Hubungan sama anak-anak juga bener. Kebawa semua itu nanti. Hubungan sama bos juga bener. Hubungan kerja juga bener. Saudara kan kalau kerja kan ketemu orang banyak tuh. Ya. Wah, saya bersyukur sekali diingatkan Angel ini kemarin. Hampir aja bablas. Karena saya hari ini sore harusnya saya terbang lagi ke Malaysia. Terus ada beberapa kunjungan ke Vietnam juga. Akhirnya saya minta di-reschedule tiket saya karena saya lupa beneran. Aduh Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ya, biasanya kalau meeting kan ada di kalender semua. Ini nggak ada di kalender, jadi saya lewat aja udah. Saya lupa. Jadi ini pelajaran buat saya harus masukin ke kalender. Jadi suatu saat nanti ada hal-hal yang penting. Jadi wah, ingat reminder saya. Jadi kita nih belajar punya hubungan. Nah kalau sudah punya hubungan baik, ini tadi yang saya baik, Tuhan bisa kerja enak. Kerjaan Tuhan tuh efektif banget. Kalau kita nih sudah lembut, kalau tanah hati kita udah gembur gitu ya, itu setelah dibajak gitu ya enak Bapak Ibu sama saudara-saudara ya. Ditanamin apa aja cokol nanti. Tumbuh. Hatinya lembut dulu. Efektif Tuhan kerja. Gak ada riset, gak ada ngulang terus. Sekali selesai jalan. Ya bolehlah gagal-gagal dikit, tapi efektif lah. Jauh lebih efektif. Makanya saya lihat beberapa cara Tuhan bekerja kepada beberapa orang itu memang hasilnya beda-beda. Karena itu tadi, di awal sudah tidak punya hubungan yang baik. Saudara kalau punya hubungan baik dengan Tuhan, saudara akan menghargai hubungan itu. Saudara akan tahu bagaimana harus bersikap. Saudara akan tahu bagaimana saudara harus bertindak. Tidak sembrono, tidak karpe dewe. Kita akan hati-hati. Kita akan menjaga perasaan Tuhan. Amin. Kalau saudara punya pertemanan, saudara kan berusaha untuk menjaga perasaan teman saudara kan. Menjaga perasaan orang. Kadang-kadang kita merelakan untuk tidak menjaga perasaan kita. Nah itu kan begitu nanti. Dalam berumah tangga juga begitu. Wah enak, damai sejahtera terus. BBM naik, BBM turun, sukacita. Amin. Amennya nggak masih ada yang mengganjal. BBM naik, semua naik, makanan di kantin naik, semua kos-kosan apapun itu naik. Tetap bersyukur, amin. Sudah mulai sedikit, aduh, aminnya rada ketahan gitu ya. Berat Pak, berat memang. Berat. Saya biasanya ngisi 500.000 gitu penuh. 500.000 ya ampun. Nothing gitu ya. Tapi turun lagi kemarin, puji Tuhan. Ya lumayan lah. Ya. Jadi aduh. Istri saya juga bersyukur, udah gak usah ngomel, ayo bersyukur. Mulai mengkalkulasi ulang. Mengkalkulasi lagi biaya hidup dan lain sebagainya. Naik semua Bapak Ibu. Ya saudara-saudara naik semua. Makanan juga naik semua. Ya, di pasar itu beli apa kemarin itu cerita istri saya. Saya jadi ngerti. Dia bersyukurlah dengan adanya pandemi ini. Ya, kau bisa bersyukur ya dengan pandemi. Dan kalau ini ada hal yang positif buat saya. Saya stay di rumah kadang-kadang. Karena saya 1 minggu kerja di kantor, 1 minggu saya kerja di rumah. Kayak besok ini harusnya saya kerja di kantor, tapi saya harus, ya kan memang pekerjaan saya ini keluar. Saya business development, jadi saya muter terus, develop terus. Cari terus. By email gitu dapat, oke, ke sana cari tahu. Ada diskusi di sana, deal, saya bawa proposal bisnisnya. Kita jalan. Begitu terus kerjaan saya. Saat saya tinggal di rumah saya tahu, oh iya. Wah, memang jadi istri itu enggak gampang ya. Saya baru ngerasain, dari pagi begitu ya. Sampai sore. Saya kadang-kadang merasa bersalah, aduh Tuhan. Ternyata kalau aku tuh keren gitu ya, gak kuat kali saya. Apalagi ngadepin anak-anak yang kadang-kadang anak-anak saya tuh anak-anak yang ya rada ini juga sih susah. Ada beberapa yang susah. Dia jawabannya tuh out of the box terus tuh, apalagi yang cewek.
Ya, dikasih tahu apa malah balas ngasih tahu dan make sense. Dan jawaban yang kaget saya. Wih, ini jawaban di luar nalar intuisi saya begitu ya. Wah, tambah susah. Jadi ada banyak perdebatan begitu ya. Bersyukur ada keindahan di sana. Dari pagi istri saya harus, kalau saya di rumah atau saya berangkat kerja saya antar mereka. Kalau saya ke kantor langsung ke kantor biasanya, kalau enggak saya langsung pulang. Nanti istri saya yang jemput, dia harus antar lagi lesnya beda-beda lagi. Ini kayak setrikaan sudah. Saya langsung ke sana kemari gitu ya. Wah, kasihan banget, pulang sudah sore hari. Mempersiapkan makanan semuanya, ngajari anak lagi malam-malam. Waduh, saya masih istirahat. Saya mulai menghargai istri saya. Saudara harus belajar menghargai Tuhan, menghargai orang tua kita, menghargai siapapun yang berjasa dalam hidup kita. Nah, kalau sudah begini itu enak. Tuhan kerja tuh cepat, efektif banget, sangat efektif sekali. Saat Tuhan bekerja ya dalam hidup kita, tentunya tidak mudah. Nah, ini kita akan belajar terus. Kita akan melihat bahwa dalam proses Tuhan itu tidak semuanya seperti ekspektasi kita. Nah, supaya ekspektasi Tuhan dan kita ini tidak terlalu berbenturan, banyak itu yang saya bilang. Di posisi di konsep Tuhan bekerja dalam kita mulai belajar sesuatu lagi. Ya apa? Mempelajari sudut pandang Tuhan, menyamakan sudut pandang Tuhan. Sudut pandang Tuhan itu adalah apa? Untuk menjaga iman, keselamatan yang sudah kita miliki, supaya bisa terjaga. Makanya dikatakan di Filipi, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Gak boleh sembrono, jangan merasa sudah selamat selesai. Enggak, ada hubungan. Dan yang Tuhan jaga itu seperti itu, yang Tuhan lindungi itu. Jadi kalau tanya, apakah Tuhan menjaga saya? Iya. Tapi kita kadang-kadang berpikir dengan sesuatu yang nyata dalam kehidupan nyata kita hari-hari ini. Tetapi justru Tuhan bekerja itu jauh melebihi akal. Yang tidak kita bayangkan, yang tidak kita pikirkan. Nah, kalau baca ayat ini kan pikirannya langsung, wah, Tuhan melakukan seperti yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita bayangkan. Kasih yang hasil lebih gede, enggak. Yang tidak kita pikir, kita dibayangkan itu adalah Tuhan menjagai keselamatan kita, melindungi kita. Tuhan selalu melihat apa yang Dia beri itu selalu apa? Ada kata-kata baik. Baik ini penting untuk dipelajari. Ingat, baik di pemandangan Tuhan. Baik dalam arti kata begini. Apakah dengan yang Tuhan kasih itu membuat kita semakin dekat sama Tuhan, atau membuat kita semakin jauh sama Tuhan? Nah, kita kan kadang-kadang bodoh amat, mau jauh mau dekat, yang penting Tuhan aku minta ini, kasih ono ini, pokoknya aku butuh ini. Aku butuh gaji sekian, aku butuh bekerja di sebuah perusahaan yang bisa memenuhi kebutuhanku. Tetapi kita lupa saat itu nanti kalau Tuhan tahu kalau dikasih, wah ini akan membuat jauh nih. Makanya Tuhan tahu mana yang baik. Nah, konsep baik ini banyak sekali salah dimengerti oleh kita. Wes lah, enggak lah Tuhan, kalau Tuhan kasih aku pasti baik-baik saja, aku pasti lebih dekat, aku lebih setia sama Tuhan. Belum tentu. Jadi kita harus melihat konteks dari sudut pandang Tuhan, sehingga kita benar-benar tahu yang namanya yang kata-kata yang tanpa syarat ini benar-benar ada dalam diri kita. Tidak hanya menjadi klise saja. Orang-orang Kristen menganggap bahwa kita nih Kristen sudah cukup. Kristen itu proses. Terus diproses sehari lepas sehari. Sampai lebih sempurna. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Kita tahu kita kehilangan rekan ya, Andi itu ya. Saya gak terlalu kenal dia baik. Kita bisa lihat bahwa hal-hal seperti ini terjadi untuk siapapun. Jangan sampai nanti kita ketinggalan.
suatu saat mesti mikirin juga, ya, surga itu gimana sih, kan begitu ya. Saya selalu bawain tema-tema yang agak mungkin jarang disampaikan. Kami punya kelompok dan saya mengajar di sana juga. Saya kasih tahu, kamu harus bayangin surga itu seperti apa. Ayo, yang ada di bayangan kita surga kayak apa? Jangan bilang, ada bidadari cantik-cantik gitu. Konyol banget gitu ya. Konsep-konsep yang ada di kepala kita. Di surga tentunya ada keindahan. Ada Tuhan di sana, pasti itu. Terus di surga ngapain? Surga itu alam roh atau alam fisik? Wah, ayo kalau saya tanya Pak Yoni, Mas Yoni, surga itu alam roh atau fisik? Roh. Serem di surga Bapak Ibu. Roh gentayangan semua. Serem banget ya di surga ya. Roh pada gentayangan begitu. Enggak. Surga itu alam fisik. Nyata. Tuhan kasih tubuh yang baru. Kita bisa lihat dari cerita Yesus saat dia disalibkan. Setelah dia bangkit, dia kemana? Dia ketemu murid-muridnya, ngobrol sama dia. Makan juga, bisa ngerasain capcay. Mungkin kalau ada capcay kali waktu itu. Itu gambaran bahwa ada alam fisik. Terus kita ngapain Pak? Kita cuma nyanyi doang. Haleluya. Bosen juga saya mikirin, iya di surga cuma nyanyi doang. Bosen, boring gitu loh. Bisa dibayangin ya, kalau surga katanya nyanyi doang gitu ya, bosen lah. Coba cari tahu, surga kita ngapain? Di surga nanti Aaron tetap bisa dipakai untuk melayani Tuhan, amin. Dilatih di bumi, dilatih di tempat apa yang kita lakukan hari ini, itu pelatihan sebenarnya. Di surga nanti kita kan ketemu banyak orang-orang, bangsa-bangsa di sekitar kita. Siapa tuh bangsa-bangsa? Bangsa-bangsa adalah orang-orang baik, orang-orang yang sangat baik tetapi belum kenal Tuhan. Jangan berpikir wah cuma orang Kristen tok yang punya surga. Enggak semua. Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia inilah. Kita kan gak, yang di dunia ini kan gak cuma kita, banyak, semuanya masuk surga yang baik. Makanya kan ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang baik yang tidak Kristen masuk surga enggak? Di surga itu ada kelasnya. Yerusalem baru itu tempat untuk orang-orang yang betul-betul sudah hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Namanya Yerusalem baru, bertingkat itu. Luasannya berapa kali stadion gitu, saya lupa ya. Ada di itu saya lupa sekali. Gede, bagus, indah sekali. Ya, enak. Jadi kalau bayangannya adalah surga itu cuma nyanyi doang, habis nyanyi sudah, ya boring lah, seroh gitu ya, apalagi gentayangan. Nah menarik kan akhirnya kan. Oh di surga itu bisa makan capcay toh Pak. Iso, ada tukang-tukang capcay yang masuk surga nanti masak capcay di sana. Wah ini sesat ini. Lo enggak. Saat usia kita habis, kemana terus roh kita? Kan surga belum selesai. Kan bilang Tuhan kalau datang baru surga itu selesai. Terus kita kemana? Nah itu nanti panjang lagi nanti saya nggak selesai nih. Ya, jadi menarik nanti. Kalau mau dibahas itu menarik sekali. Ada Hades, Seol, kalau perjanjian lama Seol, kalau itu Hades dari perjanjian baru, itu ada apa? Ngapain di sana gitu loh? Ada tempat penantian. Hal-hal yang indah, ya, yang indah sekali, yang menyukakan hati. Gak ada lagi yang jengkel, yang nyakiti hati, gak ada. Semuanya enak, karena sudah disaring semua, sudah diproses di dunia ini. Jadi Bapak Ibu lagi. Saudara-saudara kalau pengen masuk dalam saringan itu tadi, ya kita mulai berbenah diri hari ini. Dan mau rela untuk diproses, kerelaan hati. Sehingga kita akan melihat udah gak ada lagi kehendak dalam hidup kita. Udah gak ada lagi keinginan selain memuliakan Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Wow. Sekalipun dagingku habis, sekalipun nyawa kita tidak ada, gunung batu kita tetap Allah. Ya sama. Sekalipun banyak cowok-cowok ganteng begitu ya. Ilustrasinya kan gampang sekali. Banyak wanita-wanita menarik, engkau tetap yang terbaik. Engkau tetap di hatiku. Wah, beda Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi sampai lu keseringan ngomong di Bapak Ibu. Beda sekali. Hubungannya enak, sama Tuhan enak. Setiap pagi itu udah gak perlu lagi ada kerinduan. Setiap pagi boleh bangun jam 5, monggo. Saya setiap hari bangun jam 4 pagi. Setiap hari. Awalnya memang teler-teler gimana gitu ya. Tapi fine, sehat. Bangun pagi, diawali dengan 2 gelas air hangat. Saya minum. Sudah, terus kalau mau jogging sebentar dalam perumahan. Terus kalau biasanya saya kalau enggak WL ya mungkin saya persiapkan firman juga. Sudah siapin renungan setiap hari. Saya bagikan di beberapa komunitas juga. Itu ada salah satu Kak Otniel itu juga banyak kali ikut juga. Kalau tidak sibuk ya jam 5 pagi biasanya, ayo doa pagi bro. Rajin saya, ketawa dia. Beberapa teman-teman yang saya hubungin, ayo doa pagi bro. Ayo. Beda. Saudara akan membangun sebuah hubungan yang efektif, yang benar. Jangan cuma sibuk mencari networking. Wah, saya harus gimana nih bisnis saya. Saya bangun networking kita sama Tuhan. Amin. Saat hubungan kita sama Tuhan benar, Tuhan akan buat networking kita itu bekerja dengan sangat efisien. Ketemu siapapun. Seperti Yosua 1, segala perbuatanmu yang kau lakukan pasti berhasil. Amin. Tetapi jangan lihat itu dulu, bayar harga dulu, benerin dulu hubungannya. Orang tidak akan bisa punya hubungan, relasi dengan baik. Saya tidak pernah bisa melihat hubungan yang baik di keluarga, dengan teman-teman, dengan siapapun, kalau hubungannya sama Tuhan gak benar. Sehingga kita akan merelakan hati kita dibentuk oleh Tuhan. Nah, kalau sudah selesai, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Selanjutnya, God walk through us. Tuhan bekerja melalui hidup kita semua. Wah, ini final ending yang paling baik sekali. Itu destinasi kita harusnya, goal kita. Tahu dari mana Tuhan bekerja melalui kita? Dari buah-buah yang kita bisa hasilkan, yang bisa dirasakan oleh orang-orang. Makanya muncul tuh buah-buah. Oh, saya punya buah roh. Apa itu? Berbahasa roh. Saya nggak bahas bahasa roh deh. Nanti panjang ya. Bahasa roh, iya salah satu buah. Tetapi itu tidak terlalu. Makanya ditaruh bagian paling akhir dewek. Penting. Ya boleh itu buah-buah, tapi tidak terlalu signifikan. Tetapi yang menjadi landasan buah roh itu kasih. Kasih itu yang menjadi yang harus ditonjolkan. Nah, kalau sudah Tuhan bekerja melalui hidup kita, selesai. Kita memberkati banyak orang. Pasti itu. Dimanapun saudara bekerja. Kesulitan hari-hari ini itu terjadi. Di tempat kami pun, di perusahaan besar, sebesar perusahaan kami, itu pun juga ngalamin. Sehingga muncullah bagaimana kita harus tetap survive. Setiap negara itu sekarang punya kebijakan import yang berbeda-beda. Ada yang istilahnya safeguard gitu ya. Jadi kalau barang import masuk dari satu negara itu harus bayar bea masuk sekian persen. Nggak bisa bersaing kita kalau masuk situ. Terus gimana? Habis dong pasar kita. Ya itu Tuhan kasih hikmat. Pas saya pulang lagi, dan basic saya memang manufacturing.
Cuma ini yang baru, saya harus bikin ketemu orang gitu ya. Relasi. Nah, kalau relasi kita sama Tuhan baik, orang itu akan bisa melihat ketulusan, sincerity hati kita. Amin. Enak gitu. Kalau diajak ngomong enak. Saya suka to the point. Saya suka ngomong apa adanya. Gak enak mungkin buat mereka. Jadi persetujuan apapun itu ya harus baik. Puji Tuhan ada beberapa jalan. Yang terakhir ini saya mau ke Papua Nugini juga, tapi mengatur waktu ya, masih banyak sekali yang harus saya kerjakan. Tuhan bukain terus. Ketemu dengan si A, si B, gak kenal, tiba-tiba kenal. Bikin pembicaraan. Terciptalah kesepakatan. Oke, gue punya tempat. Lu invest ke ini ya, ke skill. Semuanya itu kamu yang ngurusin ya. Kalian jadi bikin kontrak lagi. Wah, puji Tuhan. Akhirnya itu seperti yang ayat mengatakan, usahakanlah kota di mana engkau berada. Amin. Berusaha. Jadi berkat. Kalau jadi berkat, kalau Yoni ini kasih terus ya, kontribusinya besar. Bos juga ngelihat, wah, Yoni ini luar biasa. Tanpa Yoni, hambarlah perusahaan ini kan begitu. Tidak ada pemasukan. Wah, Yoni mendatangkan klien-klien yang berduit gitu ya, luar biasa. Sekarang ini zamannya kita harus mau koreksi diri. Saya sempat Bapak ngomong kemarin di night worship itu juga Mazmur 90 menghitung. Kita mulai hitung-hitungan deh. Sisa hari kita sudah sampai apa sih? Usia saya sudah 45, nanti Desember 46. Saya nggak tahu lagi berapa usia saya sampai di bumi ini. Seperti Rasul Paulus, kalau kesempatan masih ada diberikan, terus memberi buah, amin. Terus berbuat sesuatu yang memberkati orang banyak. Terus, dan memberkati orang banyak ini jangan dipikir kayak Sinterklas gitu, bagi-bagi duit, bagi-bagi berkat, enggak gitu juga. Benerin hidup orang juga. Kadang-kadang kita akan ketemu dengan orang-orang yang hidupnya kacau, enggak punya etika, enggak bener, enggak jujur, hidup pernikahannya menyeleweng dan lain sebagainya. Saya ketemu banyak orang seperti ini. Dan tanpa sadar kita masuk dalam pembicaraan. Dan saya mulai bagikan kebenaran yang seharusnya mereka ngerti. Dan puji Tuhan beberapa dipulihkan. Bahkan mereka benar-benar merasakan bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu benar-benar beda. Dan mereka sudah cara pandangnya udah gak lihat lagi apa yang aku inginin. Orientasinya bukan self-oriented, tetapi God-oriented. Wah, orientasinya Tuhan. Kalau itu menyenangkan Tuhan dan baik, Tuhan tahu loh. Tuhan gak sembarangan kasih. Jadi makanya jangan gondok dulu, jangan marah, jangan mencurigai Tuhan dulu. Kenapa Tuhan? Aku ini butuh Tuhan. Kau lihat keluargaku, kau lihat semuanya. Aku butuh Tuhan. Sabar. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, amin. Dan itu akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihinya. Itu penting sekali, harus dimengerti. Sehingga kita akan berani ngomong sama Tuhan. Tuhan, wes gak ada lagi, aku mau nurut Tuhan. Bejana hidup kita tuh sudah terbentuk akhirnya. Nah, kalau ngomong bejana tuh sudah terbentuk. Menjadi tempat apa? Tempat kemurahan Tuhan itu tercurah dan kita bagikan. Itu konsep Tuhan bekerja dalam hidup kita. God work for us. Dan itu membutuhkan relasi, hubungan. God work in us. Proses sekolah hidup, proses yang terus terjadi. Mulai pemahaman kita ini mulai disamakan. Dan itu semua selesai, Tuhan akan memakai hidup kita. Dan itu tujuan dari keberadaan manusia
orang-orang percaya hari ini harus punya tujuan. Kalau hidup kita gitu-gitu aja, malah bikin susah orang, malah bikin syak orang, bikin orang itu gak suka dan lain sebagainya. Gak apa-apa, harus dirubah, masih ada kesempatan. Kalau sudah siap semua, kita seperti anak panah di Mazmur 127 itu. Anak panah yang tajam di tangan pahlawan. Wah, dipakai untuk mana-manai. Ya, ilustrasinya banyak sekali, saudara-saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan siang hari ini. Mari kita belajar untuk melihat hidup kita dari sisi sudut pandang Tuhan. Sehingga kita akan terus berani ngomong, Tuhan, gak ada kesempatan lagi untuk aku bermain-main dalam hidupku. Aku mau sungguh-sungguh. Aku mau serius dengan sisa hidupku. Memperkarakan semua perkara di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan bisa ngomong, gak ada syarat lagi Tuhan. Aku mengiring Tuhan. Mau gajiku rendah, mau aku hidup pas-pasan, aku akan terima itu sebagai cara Tuhan bekerja di dalam hidupku. Amin. Mau terima? Tuhan sedang bekerja. Tapi jangan bilang Tuhan bekerja dalam hidup kita kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Konyol nanti Bapak, saudara-saudara. Sok kepedean bahwa Tuhan bekerja dalam hidupku. Lah ya apa hubungan kita aja nggak ada sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan aja main-main, nggak serius. Gimana Tuhan mau bekerja dalam hidup kita? Persiapkan diri kita masing-masing. Ladang sudah menguning, butuh penuai-penuai. Dan kitalah penuai-penuai yang Tuhan persiapkan. Udah gak usah mikir dengan self-oriented lagi. Mulai belajar, lihat, menerobos, mulai lompat kepada God-oriented. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita naik sebuah pujian. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah. Keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu.
belajar untuk menghayati segala sesuatu yang terjadi dari sudut pandang Tuhan. Sehingga dengan iman kita bisa berani ngomong sama Tuhan. Segala kejadian hidupku adalah kejadian yang terbaik yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupku hari ini. Banyak kehilangan-kehilangan yang sudah kita alami. Tetapi yakinlah, Tuhan sedang bekerja di dalam setiap hidup kita untuk memurnikan, membuat bejana hidup itu siap. Saat bejana itu siap, saudara akan bisa melihat bahwa ada keindahan, kemuliaan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi di dalam hidupmu. Mari sama-sama kita mau belajar untuk mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang serius dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan tanpa syarat. Ada iman yang tanpa batas. Iman yang tidak dibatasi oleh pertolongan Tuhan. Iman yang tidak dibatasi oleh segala pemulihan hidup. Hal-hal baik yang harus kita terima. Tapi kita bisa berkata kepada Tuhan, tidak ada kehendak lagi dalam hidupku. Aku mengiring Engkau tanpa syarat. Dan kita akan menjadi pribadi yang lebih siap untuk digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tahu banyak kita yang rindu. Kita yang mau sungguh-sungguh Tuhan, ini aku Tuhan. Bekerja seperti apa yang Tuhan mau. Aku siap dan aku mau taat kepada Tuhan dengan segala hal yang boleh Tuhan kerjakan dalam hidupku. Sehingga pujian ini akan terus tidak hanya menjadi pujian, tapi teraplikasi dalam setiap hidup kita. Mari sama-sama angkat tanganmu. Di hadapan Tuhan kita mau sungguh-sungguh berkomitmen mengatakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu.
Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh ada pada siang hari ini. Tidak secara kebetulan kami ada di tempat ini. Siang hari ini kami mau belajar memperbaharui komitmen kami, pengertian-pengertian kami yang tidak selaras dengan pengertian Tuhan. Sudut pandang kami akan kami boleh sejajarkan. Kami akan belajar untuk melihat itu, sehingga hidup kami menjadi efektif di dalam tangan Tuhan. Hidup kami menjadi sangat efisien di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu sudah selesai untuk kami dengar. Dan selanjutnya Tuhan, mari Roh Kudus bantu setiap kami, untuk kami bisa terus melakukan bagian kami. Kuatkan, teguhkan setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa melewati semua hal yang menghambat, yang menghalangi, untuk kami boleh terus setia kepada Tuhan. Iman yang tanpa syarat, iman yang tanpa batas, itu akan terus kami pegang dalam hidup kami. Kami tidak jadi menjadi pribadi yang mudah cengeng, mudah curiga dengan Tuhan, menyalahkan keadaan dan sebagainya. Tapi siang hari ini kami akan ambil sebagai hal bagian kami di dalam proses hidup yang harus kami lalui. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kembalilah setiap kita pada siang hari ini dengan penuh pengharapan yang daripada Tuhan. Biarlah belas kasih Tuhan yang melampaui daripada akal itu tetap menyertai kita, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha Tuhan kedua kali. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari sama-sama katakan amin.